Di era desentralisasi dan globalisasi, diplomasi tak lagi jadi monopoli eksklusif pemerintah pusat. Pemerintah daerah kini punya otonomi dan panggungnya sendiri untuk melangkah selanjutnya ke kancah global, melalui praktik yang kita kenal sebagai para diplomasi. Tak lagi hanya menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah pusat, kota-kota Indonesia sudah bergerak secara proaktif untuk menjalin kemitraan lintas negara, guna mencari inovasi, investasi, dan juga teknologi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan warga-warganya. Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang mengambil langkah yang berani. Sebagai rumah bagi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, kota Tangerang Selatan memiliki modal yang besar. Melalui kerjasama Sister City, kota Tangerang Selatan dan kota Daejeon, atau kota yang dijuluki sebagai Silicon Valley Korea Selatan, kolaborasi ini dirancang untuk mewujudkan Tangerang Selatan menjadi smart city berbasis inovasi teknologi bertaraf dunia. Oke, terima kasih untuk Mbak Gina. Nama saya Delvin Rendra Nenggolan sebagai pemantik pertanyaan untuk wawancara kita hari ini. Dan aku ingin mempertanyakan seputar kerjasama antara Tangsel dan juga Daejeon itu sendiri. Jadi tuh Kota Tangerang Selatan itu sebelumnya masuk ke dalam keanggotaan namanya WTA, World Technology Association apa gimana gitu, saya lupa juga ya singkatannya. Nah, terus dari situ kebetulan Kota Tangerang Selatan waktu itu wali kotanya itu Ibu Airin itu dia aktif dalam keanggotaan, terus dia juga aktif dalam menyuarakan aspirasinya dan lain-lain, sehingga pada saat itu juga dalam WTA tersebut juga bertuan rumahnya di Korea Selatan, sehingga pada saat itu dilihatlah memang kebutuhan Kota Tangerang Selatan itu seperti apa, dan kebutuhan yang bisa diambil dari kota Daejeon itu seperti apa, sehingga mereka bekerja sama itu. Next. Terjalinnya kerjasama Sister City antara kota Tangerang Selatan dan juga Daejeon. Kepentingan utama Kota Tangerang Selatan ya pastinya yang pertama adalah friendship, karena ini emang kebutuhannya yang paling utama adalah kerjasama friendship gitu. Nah, dari friendship tersebut dilihat emang diakurasi kebutuhan Tangerang Selatan apa, kebutuhan Korea Selatannya seperti apa dari Daejeon, sehingga bisa dikerjasamakan dan menjadi pembangunan antara kedua belah pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Daejeon dipilih sebagai mitra kerjasama? Apakah ada aspek yang relevan dengan kebutuhan Tangerang Selatan itu sendiri untuk dipenuhi? Memang dilihat dari kita sebagai kota di Indonesia melihat Daejeon, apa ada yang pernah ke Korea di sini? Alhamdulillah belum sih. Oh, nah, maksudnya kan mereka maju banget ya. Kita ngelihat kota Tangsel tuh kayaknya emang belum mencapai pembangunan yang maksimal. Cuma kita tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena ada kemiripan di antara kedua belah kota gitu kan. Kalian tahu nggak, cuman di Tangsel loh sama di Jogja kalau nggak salah yang punya nuklir. Nuklir kita ada di BRIN tuh, di Serpong Utara. Yes. Nah, itu kan di situ kan. Itu seluruh penelitian ada di sana. Termasuk ada di Daejeon itu ada KAIS ya. Nah, itu kan memang ada nuklirnya juga apa gimana gitu kan. Nah, sehingga itu sebenarnya itu salah satu kemiripan utama gitu. Maksudnya kita pada awalnya memang merencanakan ada pertukaran pengetahuan dan ilmu teknologi, karena memang pada saat itu mungkin dari Kota Tangerang Selatan juga dari wali kotanya Ibu Airin itu support di teknologi gitu kan. Sebenarnya Kota Tangerang Selatan ini kan kota yang kecil ya kan. Kita emang unggul dalam bidang jasa dan pengetahuan gitu kan. Dibanding kota-kota lain, kita lihat di Kabupaten Tangerang itu mereka punya banyak pabrik gitu kan. Kabupaten Serang itu maksudnya kita ini kota paling muda di Banten. Nah, sehingga memang dilihat nih diakurasi apa yang bisa dikerjasamakan. Itu kan contohnya dari situ ya. Kayak gitu ya kan. Nah, terus sebenarnya kita juga punya ketertarikan gini ya. Jadi semua kerjasama itu tidak berarti kita melihat kayak pembangunan yang bisa dipegang, bisa diukur. Jadi ada hal-hal yang misalnya kita bisa lihat Tangsel itu indeks pembangunan manusianya tertinggi se-Banten gitu. Nah, maksudnya memang dari kalian-kalian nih, misalnya emang kalau ada yang warga Tangsel di sini ya, itu kita tuh punya punya kemampuan untuk bisa mengelola anak muda yang lebih baik gitu di Tangsel ini gitu. Maksudnya kan jadi
mereka tuh butuh gitu orang-orang yang masyarakatnya masif gitu kan seperti kita, sehingga kita tuh punya keberpihakan kepada Korea Selatan gitu, karena itu dari hal-hal itu bisa jadi investasi dari Korea Selatan juga ya. Misalnya kalian lebih berpihak ke kosmetik gitu contoh ya, Korea atau Cina gitu kan, mungkin ada beberapa yang ke Cina, mungkin ada beberapa yang Korea, tapi kenapa nggak ada yang ke kosmetik Vietnam gitu kan. Itu kan sebenarnya mungkin ada kali ya. Nah, mungkin itu salah satu hal yang dipertimbangkan dari Korea Selatan kenapa ingin bekerja sama dengan kita gitu. Oh ya, itu di Tangsel ini sebenarnya banyak loh universitas di Tangsel gitu ya. Apa sih, dia tuh salah satu keunggulan dari Tangsel itu kita apa sih namanya ya, jasa pendidikan. Jasa-jasa pendidikan gitu kan, banyak sekolah-sekolah yang bagus gitu ada di Tangsel itu, sehingga orang-orang luar Tangsel itu dia rela untuk pindah ke Tangsel untuk misalnya ngontrak atau ngekos gitu ya, untuk bisa mengenyam pendidikan di sini gitu ya. Bagaimana cara pemerintah memastikan partisipasi yang dilakukan itu sudah maksimal? Dan jika ada yang belum, aspek apa saja yang kira-kira bisa ditingkatkan untuk meningkatkan keberhasilan kerjasama antara Tangsel dan juga Daejeon? Misalnya itu kalian mengambil tentang kerjasama, itu semua Pemda di Indonesia itu ada yang namanya TKKSD, itu Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Nah itu adalah apa sih namanya, orang-orang yang ada di dalam situ adalah orang-orang yang berpikir untuk kemajuan daerah dari segi kerjasama. Itu mungkin dari situ juga sih salah satunya yang bisa mengontrol kerjasama ini gitu. Kalau misalnya dari segi Tangsel. Nah terus ada lagi kalau misalnya kerjasama para diplomasi ya. Ini kalian bahas tentang para diplomasi kan ya. Nah terus itu tuh kalau kerjasama para diplomasi, kalau Pemda itu beda sama pemerintah pusat gitu. Pemda itu apa sih? Kabupaten, kota, provinsi ya kan. 3 itu tuh dia dilihat sama kementerian. 3 kementerian itu paling susah loh kalau misalnya kota itu paling susah kalau punya sister city gitu. Kenapa? Karena dia melewati 3 kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, sama Kementerian Luar Negeri. Untuk bisa tembus di berbagai tahapan kementerian itu juga bukan hal yang mudah gitu. Maksudnya jadinya kalau mereka juga sebagai ini ya, apa namanya, pengontrol gitu ya. Terus kebetulan memang kalau dari sini hubungan Tangsel sama Daejeon ini ada juga apa namanya, kontribusi dari pihak KBRI gitu. KBRI dari sana sebagai contoh, kemarin wakil duta besar Korea itu emang sengaja kesini untuk bertanya nih, ini progresnya gimana gitu. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia dari Tangsel sendiri yang menangani kerjasama luar negeri, khususnya dalam hal kompetensi teknis dan juga pemahaman diplomasi? Waktu itu kan, jadi itu dimulai dari tahun 2016 ya kalau nggak salah deh, pokoknya tahun 2000 berapa belas gitu kan. Nah itu memang Tangsel tuh masih muda ya, jadi untuk segi kelembagaan kita memang belum kompatibel gitu ya, belum kompatibel gitu. Nah itu tuh maksudnya di situ tuh apa ya namanya, belum terlalu fokus gitu. Cuma kalau misalnya dari pimpinannya itu pada saat itu wali kota ya, itu wali kotanya dia udah kayak apa sih, membuat sebuah keputusan, memang diusahakan agar seluruhnya itu bisa membantu pada hal tersebut. Sebagai contoh, ini bagian kerjasama ini baru dibentuk di 2026 ini, baru ada ini di Februari. Jadi di depan itu tulisannya masih bagian pembangunan ya. Ya di liftnya juga belum ada gitu. Kenapa? Karena ternyata memang dikaji bahwa kerjasama itu penting gitu ya. Karena dari hal-hal itu tuh dari Tangsel itu mulai fokus tuh di kerjasama ini gitu. Iya, cuma nah itu kan 2026. Nah ini terjadi sebelum 2026 ya. Ini gimana cara Tangsel fokusnya ya? Yaitu kerjasama antar perangkat daerah gitu. Jadi selain Tangsel ada namanya Bapelitbangda, itu Badan Penelitian Pembangunan Daerah gitu ya kan. Nah dari situ tuh banyak tuh orang-orang pinter yang ada di sana gitu, maksudnya tentang penelitian ini, pembangunan ini. Jadi antara pemerintah daerah itu saling berkontribusi gitu, nggak cuman ngomongin bagian kerjasama gitu. Misalnya kalian ini mau penelitian sister city ini, bisa kok nanya ke Bapelitbangda ini gitu, contoh.
Kira-kira ada nggak hambatan struktural yang paling sering muncul dalam lagi melaksanakan kerjasama University City tersebut? Kalau hambatan struktural ya paling hambatan strukturalnya pada saat itu justru munculnya dari pihak Dejon. Kenapa? Karena dari Kota Tangerang Selatan pada saat itu menyanggupi gitu. Dia tuh ada nanti kalau misalnya kalian nulis ini dasar hukum untuk ini dasar hukum buat apa sih namanya kerjasama luar negeri seluruh satu Indonesia, itu namanya Permendagri 25 tahun 2020. Permendagri 25 tahun 2020. Itu tentang KSDPL, KSDLL, singkatan dari kerjasama dalam negeri dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama pemerintah dengan lembaga luar negeri. Itu di situ jelas banget tuh kalau misalnya kalian mau nulis tuh ada tahapannya, ada apa segala macam. Misalnya kayak dari penyampaian saya kurang ya, itu bisa dilihat dari situ gitu. Jadi apa sih tadi? Hambatannya. Jadi pada saat itu tuh Tangsel menyanggupi justru. Nah, tapi ternyata dari Dejonnya tidak menyanggupi. Kenapa? Ternyata mereka juga susah kok sama kayak kita. Gitu maksudnya ada kalau Cina itu beda tuh. Cina tuh mantep ya gitu. Maksudnya dia tuh punya dia punya semacam, saya kurang paham juga, tapi senangkapnya itu kayak punya perwakilan apa sih kayak luar negeri di Pemda masing-masing gitu ya. Jadi mereka langsung aja tuh buat ini. Kayak diplomatnya daerah iya, gitu ya. Bagus tuh kalau misalnya nanti ada yang mau bikin skripsi tentang kerjasama sama Cina ya, karena mereka tuh agak langsung gitu. Sedangkan kalau Korea tuh sama kok susahnya sama kita. Karena dia harus melewati tahap. Iya, dia sama sebenarnya bentuknya gitu sama kita. Beda sama Cina. Mungkin Cina tuh apa ya? Mungkin melihatnya lebih progresif. Iya, nanti itu tuh bagus tuh kalau mau bikin skripsi ya, itu sama Cina gitu ya. Kita sampai di pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan terkait MOU-nya juga. Apakah seluruh komitmen dalam MOU dalam Dejon telah terrealisasi? Jika belum, apa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan tersebut belum terrealisasi? Jujur aja nih fokusnya masih di SDM, terutama di peningkatan SDM aparatur gitu maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya yang belum itu terkendala di mana? Mungkin ada pergantian fokus pimpinan gitu ya. Jadi bukan berarti itu hal yang buruk gitu. Misalnya pada waktu itu jadi apa sih namanya perubahan pola politik juga kan, perubahan pola kebutuhan masyarakat apa gimana gitu. Mungkin sekarang kebutuhan masyarakat Tangsel lebih ke apa. Jadi mereka lebih fokusnya di bidang yang mana yang akan dibahas gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu mungkin dia fokusnya lebih kemana gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu lebih ke arah pandangan politik juga sih. Iya. Pandangan politik. Masing-masing politik situasi negara. Situasi kebutuhan masyarakat tuh kan berpindah-pindah ya. Kita mungkin aja dulu waktu lagi dibuat-buatnya Dejon itu kita belum terlalu butuh ya tentang sosial media atau seperti apa. Kan ini sebagai contoh aja nih. Terus sekarang mungkin kebutuhannya lebih berubah gitu, dinamis apa segala macam ya kan. Nah gitu, jadi menurut saya nih nanti kalau misalnya kalian bikin lagi penelitian itu skripsi, kalian ada yang mikirin skripsi nggak? Coba nih, jadi itu sebenarnya ini kemarin tuh saya baru kelar bikin tesis tentang ini. Iya. Nah itu baru selesai ya kan itu. Nah tapi kalau misalnya kalian mau, kan HI ya, ada namanya UCLG Aspak, pernah dengar nggak? Itu kan UCLG Aspak kan United Cities Local Government gitu ya kan ya. Itu tuh Asia Pasifik. Itu kalau misalnya kalian suatu hari nih misalnya kan mau penelitian di sana boleh juga, itu skripsi juga boleh juga, itu ada di Pemprov DKI gedungnya. Nah gitu-gitu lah ya kan. Ya udah. Jadi kalau Mbak sendiri waktu itu tesisnya juga dari UCLG Aspak gitu ya? Enggak, ini. Emang fokusnya di sini gitu. Demikian dengan berakhirnya pertanyaan kita. Terima kasih. Pada akhirnya, para diplomasi Sister City bukan hanya mengenai forum internasional dan juga dokumen kerjasama di atas kertas, melainkan bagaimana inovasi dan juga transfer teknologi tersebut dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kolaborasi Tangerang Selatan dan Dejon telah membuka gerbang yang luar biasa. Namun, keberlanjutan visi Smart City ini
akan selalu kembali pada komitmen pemerintah daerah dalam merawat inovasi dan juga meningkatkan kualitas SDM lokal. Saya, Amario Muhammad Fadil, mewakili kelompok Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, kelompok para diplomasi Kota Tangerang Selatan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.